Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk berbagi informasi tentang kegiatan guru bergerak. Ya, ini di sini yang akan saya informasikan di sini adalah tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan penerapan budaya positif di sekolah. Di sini saya adalah dalam guru penggerak angkatan 4 Kota Padang. Kalau kita bersama-sama Bapak Ibu mungkin enak nih ya, karena banyak teman kita yang bisa saling berbagi. Kebetulan saya di sini di sekolah ini juga memang agak barik setiap perjuangannya. Ya Bapak Ibu, langsung saja Bapak Ibu ya. Ini waktunya diberikan itu adalah sekitar di 30 menit ya Bapak Ibu ya. Di sini ada Bapak Ibu kenal di fotonya ini? Iya, ini adalah siapa nih Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara, ia adalah Bapak pendidikan ya Bapak Ibu ya. Ini adalah Bapak pendidikan yang pertama di Indonesia. Nah ini di sini yang akan dibahas adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini Bapak Ibu bisa kita sama-sama baca di sini bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Antara pendidikan dan kebudayaan dua hal yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan tempatnya ini adalah di sekolah. Dan peran utamanya adalah kita sebagai guru. Nah, jadi di sini kita lah memiliki peran yang sangat besar sekali untuk menumbuhkan benih-benih pendidikan dan juga menerapkan kebudayaan di sekolah kita ini. Nah, kemudian di sini dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara ini ada 3 perubahan yang dituntutnya. Yang pertama itu bahwa ada kodrat ya. Kita sebagai seorang pendidik, 2 hal yang kita lihat di situ. Yang pertama kodrat alam. Kodrat alam di sini adalah bagaimana bisa kita melihat anak didik kita itu dibesarkan di lingkungan yang bagaimana. Nah, di mana keluarganya, bagaimana orang tuanya, lingkungannya. Nah, jadi adalah itu masuk dalam kodrat alamnya. Itu harus kita pahami sebagai seorang pendidik ketika kita menghadapi siswa-siswa kita di sekolah yang berbagai macam ragam tingkah lakunya. Dan itu istilahnya adalah keunikan mereka. Kemudian kodrat zaman. Perlu kita ingat Bapak Ibu, saya kelahiran 85, Bapak Ibu mungkin ada yang 70. Padang tahun 1940, tahun 1950, tahun sekarang 2022 itu berbeda zamannya. Dan kita tidak bisa menyamakan zaman yang dulu dengan zaman sekarang dalam hal pendidikan kepada anak kita. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ceritakan pengalaman kita dulu kepada anak-anak, itu sekarang kurang menarik bagi mereka. Kenapa? Tidak sesuai dengan zamannya. Jadi Bapak Ibu, kita perhatikan kodrat zaman anak kita sekarang, di mana mereka hidup sekarang. Di zaman apa mereka sekarang? Zaman yang penuh dengan teknologi. Kemudian perubahan yang diharapkan lagi dari Ki Hajar Dewantara ini adalah itu yang kedua, kompetensi, di mana pendidikan harus memanusiakan manusia, kemudian memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan di sini adalah nilai kejujuran, kerja keras, disiplin, dan lain semuanya. Kemudian yang ketiga itu adalah konsentris, di mana pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar. Pendidikan juga harus menghargai keunikan masing-masing peserta didik kita. Selanjutnya, nah di sini yang diharapkan yang berubah yaitu adalah budi pekerti, yaitu berubah cipta, rasa dan karsa. Kemudian adanya perubahan dalam tenaga, semangat siswa kita untuk mengikuti pendidikan. Nah, kalau ini terwujud pada diri siswa kita, maka akan terwujudlah kesempurnaan dan juga akan membawa kebijaksanaan kepada anak didik kita. Ya, jadi ini yang sangat diharapkan sekali oleh Ki Hajar, bagaimana terwujudnya kebijaksanaan dan juga kesempurnaan terhadap anak didik. Dan itu tembaknya adalah kepada guru di institusi pendidikan.
Kemudian lagi yang sampaikan oleh Ki Hade juga yaitu bahwa pendidikan harus memandang anak dengan hormat. Ya Pak Ibu ya, memandang anak dengan rasa hormat. Pendidikan yang berorientasi pada murid dan tujuan kita mendidik yaitu adalah murid, dan murid. Nah, di situ Bapak Ibu, jadi ini sangat tekankan sekali sehingga ada dalam azas mahasiswa itu bebas dari segala ikatan, mendekati sang anak tidak untuk meminta sesuatu, namun untuk berhamba pada anak. Nah, maksudnya di sini adalah memang kita perlakukan murid kita dengan cara baik, kemudian tujuan utama kita adalah murid kita. Nah, jadi itu bukan kita tujuan pada murid kita, tidak ya, ataupun yang jelas adalah bagaimana kita memperlakukan murid kita dengan rasa hormat, dengan rasa menghargai. Ya, jadi itu yang sangat diharapkan sekali dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Kemudian lagi Bapak Ibu, ingat ya nih Bapak Ibu ya. Nah, kita baca sama-sama. Ing ngarso suntoyodo, ing mandio bangun karso, tut uri handayani. Ini adalah kita Bapak Ibu. Di depan kita memberikan teladan, di tengah kita membangun kekuatan dan terus berkarya. Kemudian kita memberikan dorongan ataupun motivasi untuk anak didik kita. Nah, Bapak Ibu, dalam Ki Hajar Dewantara ataupun dalam guru penggerak ini kita dengar istilah adalah merdeka. Ya, merdeka dalam belajar. Merdeka yang dimaksudkan menurut Ki Hajar Dewantara ini adalah tidak hanya terlepas dari perintah. Ini yang harus dilakukan, ini yang harus diperlakukan, tapi adalah akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Jadi kita tidak hanya diperintah, tapi juga memerintahkan diri kita sendiri untuk mematuhi mungkin peraturan-peraturannya ada, kemudian kesepakatan yang ada di sekolah kita ini. Nah, itu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah budaya positif. Budaya positif di sini yang dimaksudnya adalah hal-hal baik ataupun kegiatan-kegiatan baik yang bisa kita lakukan di sekolah kita ataupun di kelas kita masing-masing. Nah, jadi apa saja di situ? Di sini sebelum kita bahas ke situ, di sini dalam Ki Hajar Dewantara ini beliau mengambil contoh perbandingan antara hidup tumbuh-tumbuhan yang dikelola oleh petani ya, di mana seorang petani dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hingga hidup tanaman padi ini dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ibaratkan ke sekolah Bapak Ibu, di mana sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian diharapkan karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh nih, tadi muridnya yang pemalas, sekarang semangat dia belajar, bukan sebaliknya yang pemalas tambah malas lagi ya. Kemudian murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman bagi dirinya. Kemudian selama seseorang merasakan tekanan dari lingkungan, maka proses pembelajaran akan sulit dia lakukan. Nah, jadi Bapak Ibu, bagaimana kita menciptakan lingkungan kita yang membuat nyaman ataupun merasa nyaman anak didik kita. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini pertanyaan untuk diri kita, mungkin juga pertanyaan untuk diri kita, saya sendiri. Nah, bagaimana selama ini kita sebagai seorang pendidik menciptakan lingkungan yang nyaman ketika siswa bersama kita di kelas? Apakah itu sudah terwujud ataupun sudah kita laksanakan? Kalau belum Bapak Ibu, yuk dari sekarang bagaimana siswa merasa nyaman belajar dengan kita. Nah, ini Bapak Ibu, dalam budaya positif ini juga ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang dibuat oleh anak didik kita, siswa kita di kelas,
yang mana kesepakatan ini didiskusikan oleh siswa apa-apa saja yang harus mereka lakukan, yang harus mereka sepakati ketika belajar dengan kita. Ya, di sini kesepakatan itu tidak sama dengan peraturannya Bapak Ibu ya. Sekarang kita lihat nih. Nah, di sini ada peraturan. Kita baca, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturannya Bapak Ibu ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu juga peraturan ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau kurder lainnya. Nah, keyakinan kelas bagaimana Bapak Ibu? Sekarang kita lihat. Nah, kalau kita lihat keyakinan kelas, dia di sini mengajarkan kita apa yang harus ada dalam yang diyakini oleh siswa. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita mengajarkan kepada siswa adalah tanggung jawab. Nah, jadi keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Ketika siswa tidak mengembalikan buku ataupun Al-Quran yang telah dibacanya ke kelasnya, yang dilanggarnya adalah keyakinan kelasnya tentang tanggung jawab. Nah, ini yang akan kita bahas dengan siswa kita. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Di sini keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir 15 menit. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Nah, kemudian ada dilarang kekerasan, narkoba. Nah, bisa kita lihat Bapak Ibu ya, tentang keselamatan dan menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, kesabaran, menggunakan masker adalah kesehatan, keselamatan. Pakai masker nak. Sebenarnya tujuan kita adalah bagaimana anak ini menjaga kesehatannya dan keselamatannya supaya tidak terkena virus. Nah, satunya sekarang adalah virus corona. Kemudian jangan lari di kelas atau koridor. Itu adalah untuk keselamatan dirinya sendiri dan keamanan dirinya sendiri. Itu keyakinan, itu yang harus diyakini oleh anak didik kita. Nah, ini yang sangat diharapkan sekali dalam penerapan budaya positif di sekolah. Nah, sekarang kita sering mendengar hukuman ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti sekolah kita sudah sekolah penggerak Bapak Ibu, hukuman ini kita ganti dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu nanti akan ada menyakitkan dan terkadang yang parahnya adalah balas dendam. Nah, nanti akan kita bahas semua Bapak Ibu. Di sini hukuman. Sesuatu apa itu hukuman? Yang pertama kita pembagiannya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, sakitnya di mana Bapak Ibu? Di sini ya, di sini apa Ibu ya, di hati. Kemudian konsekuensinya, kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi ya, harus terjadi. Nanti akan kita lihat contohnya. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit fisik kah maupun sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah, dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan, adanya stimulus, kemudian adanya rangsangan dan juga adanya tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri loh Bapak Ibu. Nah, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, ini ada aturan, dia berusaha untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang ada, dengan keyakinan kelas yang ada. Konsep diri yang buruk, biasanya hukuman itu berkaitan dengan konsep diri anak yang buruk nih. Saya telat terus nih. Nah, itu kan konsep diri yang buruk tuh. Sementara kalau konsekuensi itu adalah konsep diri anak yang baik. Kita belajar untuk menghargai keyakinan kelas yang ada, itu contohnya. Kemudian kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan sehingga dia berbohong ya Pak Ibu ya. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau hukuman, ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya, adanya kebiasaan. Sekarang kita lihat di sini. Nah, contohnya, sekarang kita masukkan apakah ini konsekuensi atau hukuman.
mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Iya, ini adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Oke, kalau hukuman nanti kita lihat. Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan yang telah kita coret-coret. Oke, hukuman semuanya Pak Ibu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman konsekuensi nih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa nih Bapak Ibu? Oke, sekarang kita lihat ya. Nah, ini apa Ibu? Mana yang hukuman, mana yang konsekuensi? Ingat Bapak Ibu, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Kita coret, dia coret tugas temannya, dia harus ganti. Itu adalah konsekuensinya. Kemudian dia buang air di membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, itu kan nggak sengaja tuh. Dia harus bersihkan, itu konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan PJOK 2 kali karena terlambat 10 menit, itu adalah konsekuensi. Karena bisa jadi ketika belajar PJOK ada kesepakatan kelasnya, disiplin, menghargai waktu, tanggung jawab. Nah ini Pak Ibu ya, beda sekali ya Pak Ibu ya antara konsekuensi dengan hukuman. Nah selanjutnya Bapak Ibu, nah di sini ketika kita menghadapi siswa-siswa di kelas, siswa-siswa kita mungkin bagi guru yang piket, saya sendiri mungkin menghadapi bapak-bapak ibu semuanya, ini yang sama-sama saling kita pahami, yaitu adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan untuk bertahan hidup, ini yang baru lagi ya. Ini ada makannya, ada tidurnya. Nah, kalau orang berumah tangga itu ada seksnya, ada rumahnya, ada pakaiannya. Nah, siswa kita ada nggak kira-kira bermasalah dalam hal kebutuhan apa ini? Nah, kebutuhan dasar bertahan hidupnya yang tiuk sabanta pai balanjo kakan koperasi ataupun kakanting, itulah kebutuhan dasarnya. Makannya belum terpenuhi dari rumah. Itu Bapak Ibu ya. Aku anakku lalu sekarang ketika berada di kelas, kebutuhan dasarnya, kebutuhan bertahan hidupnya, Sumatera Tengahnya belum terpenuhi, dan ini harus kita pahami. Kemudian apalagi kebutuhan yang bisa kita lihat di sini, cinta dan kasih sayang. Ya Bapak Ibu, anak-anak ataupun kita sendiri ya Bapak Ibu ya, yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Lihat anak, lihat Bapak dan Ibu, bagaimana anak-anak kita belajar dengan kita. Kadang ini menakik-nakik dengan awak, kadang ini pengen disaponya, kadang awak guruku lah sekian kali anakku nak masuk, ketika dia masuk nak lawan dia absennya loh kan. Nah ini yang kena dia nih, ini yang dia inginkan, cinta dan kasih sayang. Bu, awak lah masuk, guruku nak ambil absen, padahal awak tahu anakku gitu kan, tapi dia butuh loh Bapak Ibu dipanggil namanya. Butuh dia. Jadi ini Bapak Ibu, anak-anak yang mungkin pengen dekat dengan kita, dia pengen cinta kasih sayang dari kita sebagai orang tuanya, sebagai gurunya di sekolah. Nah kemudian lagi Bapak Ibu, kebutuhan dasar yang bisa kita lihat, penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan
Cara membuat pencapaian kompetensi ingin diakui dan dihormati. Berapapun hasil, apapun hasilnya, tetap dipuji. Bagus, kamu bisa. Ayo tingkatkan lagi. Nilaimu 5, besok Bapak yakin nilaimu bisa 7. Ya Bapak Ibu ya. Ini kenapa? Penguasaan. Ini sudah mampu untuk sekarang, ya kan? Nah, kemudian lagi Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar yang perlu kita lihat pada diri siswa kita, kebebasan. Di sini merupakan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, merasa mampu, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Seseorang dengan kebutuhan yang tinggi, kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan juga hal yang menarik. Nah, di sini kalau kita lihat di sekolah kita Bapak Ibu, anak yang tak mau rambutnya dipotong, ya kan, itu adalah bagian dari kebutuhannya adalah kebebasan. Tapi kita punya keyakinan sekolah kita, ya, keyakinan kelas, kesepakatan sekolah kita. Nah, mereka harus mengikutinya, bukan kita menghukum, tapi mereka siap dengan konsekuensinya. Nah, kemudian di sini ada lagi kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Murid yang kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan menggemaskan, bahkan saat bertingkah laku buruk sekalipun. Nah, kali kalau ada siswa yang seperti ini Bapak Ibu, yang banyak tingkah di kelas, kalau tidak ada dia sepi kelas tuh Bapak Ibu. Nah, terkadang kita pengen tenang kelas tuh, aduh nyo hilang konsentrasi, kayak nyo setengah nawai gitu kan. Padahal mereka butuh butuh dasarnya adalah kesenangan. Ya, sekali silahkan dia melucu di depan gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat nih Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan apa yang diinginkan oleh anak kita ini. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Aduh, anak kan disiunya lagunya gitu kan. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang bernyanyi. Kebutuhan apa yang diinginkannya Bapak Ibu? Ya, kesenangan Bapak Ibu ya. Kalau ada yang menyanyi, silakan sudah nyanyi sebentar. Kemudian selanjutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai celana jepit dan rambut baru. Nah, celana jepit itu rambut baru Pak Ibu. Apa yang diinginkan anak ini Bapak? Iya, cinta dan kasih sayang. Bagus sekali jepit rambutnya. Celana jepitnya boleh. Bu, biarpun ini anak SD, jangankan anak SD, kita saja sebagai guru, Bu Emi baju baru gini mah. Nah, senang Bapak Ibu ya. Apalagi anak kita Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya, aku bosan belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengaran ibu gurunya saja. Nah, apa kira-kira yang diinginkan anak kita Bapak Ibu? Kebebasan. Ya, ingin dia yang lain lagi belajar dengan ibu. Ini ada caranya yang lain gitu kan. Tak boleh itu sih. Dari pertama kenal ibu kan setuju dengan ibu kok kalau kapan ibu boleh aslinan dengan ibu kalau boleh itu sih gaya ibu kok. Jadi terus kali dirubah ya. Kemudian aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ale gambar kawan awak ini doang. Iko yang ibunya ketika belajar dengan ibu. Apa kira-kira Bapak Ibu? Penguasaan, segitu dia mampu. Ya, kalau seandainya burung tuh burung ya ini bukannya di sini di sekolah kita ada mungkin macamnya, ada burung, ada ikan, ada ayam, ada bebek. Nggak mungkin kita menginginkan dia satu semuanya, pasti mereka memiliki keunikan masing-masing. Nah ya Bapak Ibu ya, kalau dia memang bebek ya berarti dia mungkin jalan terbang sedikit. Kalau ikannya memang berenangnya dia bisa, kalau burungnya dia terbangnya dia Bapak Ibu. Terkadang kita memaksakan satu anak dengan pola yang sama semuanya, nyematinya gitu jadinya. Nah selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol ya yang bisa kita ambil untuk mengatasi segala permasalahan yang kita temui kepada siswa kita. Yang pertama, kita ambil posisi kita sebagai penghukum, ya Bapak Ibu. Seorang yang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum
senantiasa mengatakan sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Giliran dah. Nah, kamu selalu saja salah. Kemudian pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Kita lihat Bapak Ibu, apa akibatnya? Akibatnya ini yang dirasakan dalam jangka panjang Bapak Ibu ya. Bisa jangka panjang ataupun jangka menengah. Kemungkinan murid akan marah dan menendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk dia di kelas, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi nih, nah mata tahu kok aduh gitu nak. Sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil gurunya, nah akan digempet banyak atau dicoret-coretnya.